kota boneka mengerikan berada di dalam pegunungan Black Yin misterius yang mengesankan dan terkenal di Provinsi Great Desolate. Sepanjang tahun, hawa dingin yang menusuk tulang menyelimuti pegunungan ini, maka orang-orang biasa tidak berani tinggal di sini terlalu lama, atau ki dingin akan memasuki tubuh mereka dan membekukan darah mereka. Dikatakan bahwa ada celah yin hitam misterius Ibu Pertiwi yang bahkan lebih mengerikan dan terkenal di bagian terdalam dari pegunungan Black Yin yang misterius. Tidak ada yang tahu seberapa dalam celah yin hitam misterius ini, dan angin primal dingin yang sangat menakutkan berkumpul di sana. Di dalamnya, cold primal wind menyerang dari segala arah, menghasilkan pembentukan cold primal vortex yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Setelah ditarik menjadi satu, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi akan dihadapkan dengan kematian tertentu. Oleh karena itu, celah yin hitam misterius Ibu Pertiwi tidak diragukan lagi merupakan daerah terlarang di dalam pegunungan Black Yin yang misterius. Bahkan di antara banyak pegunungan di seluruh provinsi Great Desolate, area yang dicakup oleh pegunungan Black Yin yang misterius berada di peringkat teratas. Pegunungan dipenuhi dengan binatang iblis dan tidak diketahui berapa banyak praktisi kuat yang meninggal di sana. Selain itu, ada banyak sisa harta karun yang memikat di dalam pegunungan, dan dari waktu ke waktu, beberapa orang yang beruntung akan menemukan tempat di mana beberapa praktisi yang kuat telah jatuh, sehingga memperoleh banyak seni bela diri dan bahkan harta karun jiwa. Karena fakta ini, meskipun pegunungan Black Yin yang misterius sangat berbahaya, itu adalah salah satu tempat paling populer di Provinsi Great Desolate. Dan kota boneka mengerikan didirikan oleh sekte boneka mengerikan di gunung utama pegunungan Black Yin yang misterius. Seluruh kota dibangun di atas gunung, pemandangan yang sangat menakjubkan. Banyak tokoh datang dan pergi di dalamnya, bukti popularitasnya yang hampir menakutkan. Lindong berdiri di kaki gunung Black Yin yang misterius saat dia menatap kota yang sangat besar, sedikit keheranan di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kota sebesar itu dan sebagai perbandingan, kota yang mirip dengan desa pedesaan. Kota boneka mengerikan terbentang dari kaki gunung hingga puncaknya, dan di sepanjang jalan, ada banyak jalan. Setiap jalan luas dan teratur saat orang banyak mengalir di dalamnya, membungkus seluruh gunung dengan suara yang ramai. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya ada kota sebesar itu di dalam pegunungan Black Yin yang misterius yang berbahaya ini. Di ujung salah satu jalan utama di kaki gunung, tembok kota setinggi hampir 100 meter memanjang keluar. Di tembok kota, 3 kata kasar, besar dan hitam pekat muncul, kota boneka mengerikan. Samar-samar, aura dingin mengalir seperti kerangka jahat, menyebabkan seseorang menggigil. Di luar pintu kota yang sangat besar, kerumunan berkumpul seperti semut, sementara banyak praktisi pemujaan boneka mengerikan berjaga-jaga di pintu masuk kota. Ada yang sangat ketat saat mereka memeriksa setiap orang yang memasuki kota. Pengamanan memang bisa dikatakan ketat. Ada surat perintah penangkapan saya di tembok kota. Lindong sedikit menyipitkan matanya. Dia bisa melihat fotonya di seluruh area pintu masuk kota. Ini berarti dia tidak bisa masuk dari depan. Sekarang sekte wayang mengerikan tiba-tiba menjadi begitu aman, pasukan dari banyak faksi lain pasti bergegas, mata Lindong melihat ke arah pegunungan yang dalam di sekitar kota wayang mengerikan. Samar-samar, dia bisa merasakan aura misterius dan kuat. Sepertinya tindakan sekte boneka mengerikan kali ini terlalu mencolok. Mereka ingin membuka segel pada simbol leluhur yang melahap, maka mereka secara alami tidak akan berani membuat kesalahan sekecil apapun. Gunung Yin yang misterius ini dikelilingi oleh ki dingin yang sangat padat, membentuk lapisan pelindung alami. Jika ada yang memaksa masuk, itu akan mengingatkan seluruh penjaga. Little Marten berdiri di bahu Lindong dan menjelaskan. Apakah kamu punya ide? Lindong mengangguk, merasakan sakit kepala ringan. Seperti yang diharapkan dari markas sekte boneka mengerikan, pertahanan mereka praktis tanpa cacat. Meskipun ki dingin ini padat, itu tidak banyak berguna bagiku. Little Marten terkekeh dan dengan bangga menyatakan. Setelah mendengar ini, Lindong menghela nafas lega. Matanya menyapu sebelum sosoknya bergerak. Melewati pintu masuk utama, dia mencari tempat di mana pertahanannya relatif lebih lemah. Untuk penyusupan ini,
Lindong tidak membawa Little Flame dan malah membiarkannya di luar menunggu sinyalnya. Lagi pula, ada banyak praktisi kuat di dalam kota boneka mengerikan dan jika mereka entah bagaimana ditemukan, itu akan menjadi sedikit merepotkan. Gunung Black Yin yang misterius sangat luas. Bahkan dengan kecepatan Lindong, satu perjalanan mengelilingi kaki gunung menghabiskan waktu setengah jam. Untungnya, dia masih berhasil menemukan area kosong dengan pertahanan yang relatif lebih lemah. Lindong bersembunyi di dalam hutan saat dia menatap tembok kota besar di depannya. Dari waktu ke waktu, penjaga Gasly Puppet Cult berpatroli di atas tembok kota. Setelah mengamati selama beberapa waktu, Lindong menemukan pola patroli. Dia hanya perlu memecahkan layar pelindung Ki Dingin sebelum bisa memasuki kota dalam sekejap tanpa memberi tahu siapapun. Pergi. Penantian yang tenang ini berlangsung selama sekitar 10 menit sebelum sosok Lindong tiba-tiba meledak dan terbang menuju puncak tembok kota. Wow! Saat Lindong menyerbu tembok kota, Ki Dingin yang padat segera memotongnya seperti pisau tajam. Mereka tangguh dan kacau, seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik Lindong. Menghadapi Ki Dingin, Lindong tidak berani menggunakan Yuan Power untuk melindungi tubuhnya, takut dia akan ditemukan oleh praktisi pemujaan boneka mengerikan. Untungnya, Little Marten dengan cepat bergerak, cakarnya menari saat lingkaran cahaya hitam keunguan muncul di sekitar Lindong. Begitu membran cahaya ini muncul, Ki Dingin yang merobek langsung menghilang. Sepertinya itu langsung ditelan oleh membran cahaya berwarna hitam, sehingga tidak ada sedikit pun gangguan. Ketika dia melihat adegan ini, Lindong diam-diam menghela nafas lega sebelum dengan cepat meningkatkan kecepatannya. Dalam beberapa kedipan mata, dia langsung menyerbu tembok kota setinggi hampir 100 meter. Saat dia mencapai puncak tembok kota, Ki Dingin yang hebat juga menyebar, tapi Lindong tidak berani tinggal sama sekali saat sosoknya menyapu tembok kota sebelum akhirnya meluncur ke bayang-bayang bangunan seperti hantu. Berjalan dalam bayang-bayang, jubah hitam lebar dan topi bambu sekali lagi muncul di tubuh Lindong, membungkus seluruh tubuhnya dengan aman. Baru pada saat itulah dia akhirnya berjalan keluar dan melihat jalan-jalan yang sibuk sebelum diam-diam menghela nafas lega. Interior kota boneka mengerikan begitu besar sehingga membuat orang terperangah. Karena dibangun di atas gunung, ada banyak lapisan atau lantai. Namun, hanya anggota inti sekte wayang mengerikan yang bisa masuk ke lapisan paling atas. Semua orang hanya bisa tinggal di kota di bawah. Lindong berjalan-jalan di kota selama setengah jam dan secara kasar mengetahui sejauh mana kota boneka mengerikan. Sementara itu, dia juga diam-diam menanyakan berita terkait sekte boneka mengerikan. Mayoritas faksi di dalam kota boneka mengerikan berada di bawah sekte boneka mengerikan. Namun tempat ini bagaimanapun juga adalah kota besar yang terkenal di dalam provinsi Great Desolate, oleh karena itu, tentu saja tidak ada kekurangan faksi lain. Setelah membayar beberapa harga yang relatif mahal, Lindong memperoleh beberapa informasi yang dia inginkan. Dari informasi ini, Lindong menemukan bahwa sebagian besar praktisi pemujaan wayang mengerikan sudah berkumpul di puncak gunung. Pemimpin sekte boneka mengerikan harus merencanakan untuk menggabungkan kekuatan sekte boneka mengerikan di sana untuk membuka segel pada simbol leluhur yang memakan. Selain itu, waktu untuk membuka segel kemungkinan 5 jam kemudian, pada saat matahari dan bulan berganti. Pada saat itu, Ki Dingin Gunung Yin hitam yang misterius akan menjadi sangat kuat, dan sekte boneka mengerikan dapat meminjam kekuatan Ki Dingin untuk meningkatkan kemungkinan membuka segel. 5 jam kemudian, apakah pemimpin sekte wayang mengerikan benar-benar tidak sabar? Lindong melihat ke kedalaman kota, puncak gunung Black Yin yang misterius sambil bergumam pada dirinya sendiri. Hehe, sekarang dia telah menyebabkan keributan seperti itu, dia secara alami perlu dengan cepat menanganinya, untuk menghindari malam yang panjang dari kegelisahan. Little Marten terkekeh dalam pikiran Lindong. Lindong menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia dengan cepat melangkah menuju kedalaman kota boneka mengerikan. Karena begitu, dia harus segera mencapai puncak gunung. Semakin dalam ke kota wayang mengerikan dia pergi, semakin ketat keamanannya. Selain itu, banyak praktisi dalam kultus wayang mengerikan berfokus pada budidaya energi mental. Oleh karena itu kekuatan penginderaan mereka sangat tajam.
Jadi, bahkan dengan bantuan Little Marten, Lindong tidak berani sedikit pun ceroboh. Setelah menghabiskan 2 atau 3 jam, Lindong akhirnya berhasil menembus lapisan keamanan dan mencapai puncak Gunung Black Yin yang misterius. Puncak Gunung Black Yin yang misterius sangat luas dan banyak bangunan megah menjulang di atasnya. Di tengah, ada alun-alun yang lebarnya hampir 1000 meter. Alun-alun itu terbuat dari batu hitam dan ki dingin tak berujung samar-samar menyebar dari bawah, mengembun menjadi kabut dingin yang menyebar di langit. Lindong berdiri di bawah bayangan gedung tinggi. Pada saat ini, kehadirannya telah sepenuhnya disembunyikan dengan bantuan Little Marten, dan bahkan napasnya menjadi sangat lambat. Kemungkinan bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tidak akan dapat menemukannya. Saat ia bersembunyi di bayang-bayang, Lindong melihat ke bawah ke alun-alun besar di kejauhan. Pada saat ini, alun-alun ditempati oleh praktisi sekte boneka mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Angka-angka ini tersebar, setiap orang berdiri pada posisi yang aneh, membentuk formasi yang sangat besar. Menatap pasukan di alun-alun, ekspresi Lindong sangat serius. Untuk praktisi tahap Ki Creation saja, dia sudah menemukan tidak kurang dari 10 dari mereka. Selanjutnya, dia juga menemukan 2 praktisi manifestasi setengah langkah. Barisan seperti ini sangat menakutkan. Kota wayang mengerikan memang sarang lama pemujaan wayang mengerikan, jumlah praktisi sebenarnya pada angka seperti itu. Menanggapi adegan ini, Lindong hanya bisa diam-diam menghela nafas di dalam hatinya saat dia bahkan lebih hati-hati menahan auranya. Jika dia ditemukan, bahkan melarikan diri akan sedikit sulit. Saat Lindong diam-diam menunggu, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Tidak lama kemudian, matahari hitam pekat yang cemerlang dan bulan bundar yang cerah perlahan muncul di langit di atas pada saat yang bersamaan. Berdengung, sama seperti matahari dan bulan silih berganti, ki dingin Gunung Yin hitam misterius langsung meningkat, sehingga bahkan samar-samar memancarkan ratapan seperti hantu yang tak terhitung jumlahnya yang menyebabkan rambut seseorang berdiri. Lindong menjilat bibirnya saat jantungnya berdebar kencang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat 3 sosok perlahan terbang di langit di depan alun-alun sebelum dengan mantap mendarat di tengah alun-alun. 3 praktisi tahap manifestasi sekte boneka mengerikan. Saat ia menatap 3 sosok, murid Lindong langsung menyusut. Dari ketiganya, dia merasakan aura yang menindas, yang belum pernah dia rasakan sebelumnya bahkan dari Cao Zhen. Jelas, ketiga orang ini adalah pemimpin sekte boneka mengerikan dan 2 tetua agung. Di atas alun-alun hitam raksasa, 3 sosok perlahan turun ke tengah alun-alun. Ketika ketiga sosok ini turun, para praktisi elit pemujaan wayang mengerikan di sekitarnya langsung berlutut, sebelum salam mereka yang teratur dan sinkron segera bergema. Salam pemimpin sekte, para tetua agung kiri dan kanan. Di antara mereka bertiga, pria di depan mengenakan jubah merah tua, sementara sehelai rambutnya memancarkan cahaya gelap dan misterius. Kadang-kadang, ketika angin sepoi-sepoi lewat dan membangunkan rambutnya, itu benar-benar menggeliat seperti lubang hitam, sementara kekuatan isap samar-samar muncul. Berdasarkan penampilan pria ini, dia tampak seperti pria paruh baya dan wajahnya sangat pucat. Di antara alisnya yang dirajut dipenuhi dengan aura yang tenang dan agung. Namun, lengkungan dingin di bibirnya yang tipis membuat orang mengerti bahwa pria ini bukanlah Buddha yang baik hati. Dan dia adalah pemimpin sekte saat ini dari sekte boneka mengerikan, Teng Sa. Berdiri di samping Teng Sa, adalah 2 orang tua berambut putih yang memasukkan tangan mereka ke lengan baju mereka. Kedua pria tua ini memiliki wajah kurus kering dan kedua mata mereka tertutup, memberikan kesan bahwa mereka akan tertidur. Namun, pada saat yang sama, aura menakutkan yang dipancarkan oleh kedua tubuh mereka terus-menerus mengingatkan semua orang bahwa mereka bukan individu biasa. Dan kedua tetua ini adalah anggota dengan peringkat tertinggi di sekte boneka mengerikan setelah Teng Sa. Pada saat yang sama, ada yang disebut penatua senior kiri dan penatua senior kanan. Kedua pria ini adalah praktisi elit terkenal di Provinsi Great Desolate dan mereka mirip dengan tangan kiri dan tangan kanan Teng Sa. Saat ini, tetua senior kiri itu membuka kelopak matanya sebelum matanya menyapu alun-alun. Ketika dia melihat langit malam yang indah di sekitar Gunung Black Yin yang misterius,
hawa dingin yang berdebar-debar mengalir di dalam matanya yang gelap dan bernoda. Pemimpin klan, apakah Anda yakin ingin mengumpulkan seluruh klan kami untuk membuka segel pada objek itu? Saat ini, ada beberapa orang yang mengintai. Berdasarkan perhitungan orang tua ini, sekte iblis besar dan aliansi perkawinan mungkin harus disembunyikan. Tetua senior kiri menelusuri kembali tatapannya saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, kota boneka mengerikan ini bukanlah tempat di mana siapapun bisa masuk sesuai keinginan dan keinginan mereka. Begitu kita menghancurkan segel yang ada di dalamnya, aku bisa dengan cepat naik ke panggung nirvana. Pada saat itu, terlepas dari seluruh provinsi Great Desolate, bahkan di seluruh Great Yan Empire, hampir tidak akan ada orang yang bisa menandingi saya. Teng Sa menggelengkan kepalanya. Berdasarkan nada suaranya, sepertinya dia tidak terlalu khawatir. Sekarang semua praktisi elit sekte boneka mengerikan telah berkumpul di sini. Sehubungan dengan Teng Lei, kami mungkin tidak dapat terus mencarinya. Penatua senior yang tepat juga membuka mulutnya dan berkata, segel takdir Lei belum dipatahkan. Karena itu, dia harus tetap hidup. Selama aku bisa menghancurkan segel yang ada di dalam item itu, aku akan bisa merasakan lokasi Lei secara langsung. Sehubungan dengan anak bernama Lindong itu, pada saat itu, pemimpin sekte ini akan memastikan bahwa dia membayar kembali 1000 kali lipat. Suara Teng Sa tenang. Sepertinya dia tidak sedikit pun marah atas fakta bahwa Teng Lei berada di tangan Lindong. Jelas, dia adalah pria yang sangat licik. Ketika dia melihat tindakannya, tetua senior itu dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia mengerti bahwa meskipun Teng Sa mencintai Teng Lei, saat ini, di dalam hatinya, hal yang paling penting adalah membuka segelnya. Sudah hampir waktunya. Teng Sa mengangkat kepalanya dan menatap langit yang gelap. Kemudian, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, sebelum dia perlahan mengayunkannya ke bawah. Suaranya yang tenang dengan jelas memantul di telinga setiap elit praktisi pemujaan boneka mengerikan, siapkan formasi 9 iblis mengerikan. Iya. Setelah suara Teng Sa mendarat, berbagai elit praktisi pemujaan wayang mengerikan segera berteriak, sebelum mereka semua mundur bersama. Kemudian, mereka menggigit lidah mereka, seteguk darah esensi yang diisi dengan kekuatan Yuan yang kaya dikeluarkan dengan keras. Bas-bas. Kekuatan Yuan yang dipenuhi dengan darah esensi dengan cepat berubah menjadi garis-garis darah di udara, sebelum perlahan menyebar. Hanya dalam beberapa menit, formasi darah berukuran sekitar 100 kaki, berkilauan dengan darah, dengan cepat muncul di atas alun-alun. Ketika formasi darah raksasa itu muncul, semua kekuatan Yuan di domain itu langsung mulai mengamuk. Segera, tersebar di seluruh gunung, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menoleh untuk melihat formasi darah raksasa yang bersinar di atas puncak gunung. Semua orang tahu bahwa masalah yang telah direncanakan oleh sekte boneka mengerikan untuk sementara waktu telah dimulai. Aktifkan energi Yin bawah tanah. Saat dia menatap formasi darah raksasa itu, Teng Sa sekali lagi berteriak. Ledakan. Setelah Teng Sa berteriak, beberapa ratus praktisi elit pemuja boneka mengerikan dengan kejam membanting telapak tangan mereka ke alun-alun hitam besar itu. Seketika, retakan mulai muncul. Segera, energi Yin hitam langsung menyembur keluar dari celah-celah itu dan segera melilit cakrawala. Ketika energi Yin hitam itu baru saja muncul, formasi darah raksasa itu langsung melepaskan cahaya merah darah, sebelum dengan cepat mulai menggeliat. Kemudian, seperti mulut berdarah besar, aliran kekuatan hisap meletus darinya sebelum benar-benar menelan semua energi Yin yang memancar keluar dari dalam gunung. Karena semua energi Yin hitam itu tersedot ke dalam formasi darah raksasa itu, ukuran formasi itu langsung membengkak beberapa kali. Kemudian, beberapa garis berdarah langsung memanjang keluar dari dalam dan hampir mengelilingi seluruh cakrawala gunung Black Yin yang misterius. Kemudian, beberapa gelombang kejut energi yang sangat hebat dengan cepat meluas keluar dari dalam dan benar-benar menyebabkan serangkaian gemuruh guntur yang terdengar dalam meletus di udara. Saat mereka menatap formasi darah raksasa yang mendominasi, terlepas dari apakah seseorang berada di dalam dan di luar kota boneka mengerikan, keterkejutan menyembur ke mata semua orang.
Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa sekte boneka mengerikan akan begitu berani dan membuat kemeriahan seperti itu. Bahkan ketika sekte boneka mengerikan menghadapi keadaan yang paling mengerikan, mereka tidak menggunakan formasi besar yang tangguh. Namun saat ini, apa yang coba dilakukan oleh kultus boneka mengerikan? Formasi besar yang menakutkan. Bahkan seorang praktisi tahap manifestasi harus menghindarinya. Ya, apa yang orang-orang itu coba lakukan? Jangan bilang bahwa ada praktisi panggung nirvana yang berniat menyerang mereka. Petik 2. Bisikan yang tak terhitung jumlahnya langsung meletus di luar seluruh kota boneka mengerikan, sementara keterkejutan dan ketakutan terpampang di wajah beberapa orang. Jelas, mereka bingung mengapa sekte boneka mengerikan tiba-tiba mengumpulkan seluruh kultus mereka secara tiba-tiba dan mengeksekusi formasi yang sangat besar. Formasi yang begitu tangguh, itu benar-benar dapat berkomunikasi dengan energi yin di dalam gunung hitam yin yang misterius ini. Teng Sa itu memang cukup terampil. Lindong diam-diam bersembunyi di dalam bayang-bayang saat dia mengangkat kepalanya dan menatap formasi darah raksasa yang mengaburkan langit, sementara ekspresi serius melintas di matanya. Jika dia tidak cukup terampil, bagaimana dia berani membuka segel? Meskipun demikian, bukan hal yang mudah untuk memecahkan segel itu. Kemampuan tetua mata hitam itu praktis seperti dewa. Bahkan jika itu adalah segel yang telah ditinggalkan selama beberapa ribu tahun, itu masih sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Marten kecil terkekeh. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya, di depan matanya langsung membeku. Itu karena dia melihat Teng Sa, yang berdiri di tengah alun-alun, tiba-tiba membungkuk dan berlutut di tanah, sementara kedua telapak tangannya menempel di alun-alun yang sedingin es. Sekarang formasi besar telah berhasil terwujud. Selanjutnya, sudah waktunya untuk mengeluarkan simbol leluhur yang melahap. Mata Lindong mulai berbinar-binar, sementara dia menatap tepat ke tubuh Teng Sa. Bum-bum. Di bawah perhatian penuh Lindong, getaran Yuan Power yang sangat hebat tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Teng Sa. Kemudian, cahaya Yuan Power yang bergelombang di telapak tangannya tiba-tiba menjadi cerah, sebelum dia dengan sungguh-sungguh membanting alun-alun. Setelah dia membanting telapak tangannya, seluruh gunung sepertinya berguncang. Kemudian, kekuatan yang sangat ganas namun cerdik muncul dari telapak tangan Teng Sa seperti jaring laba-laba. Segera setelah itu, pusat alun-alun langsung runtuh, sementara lubang hitam raksasa segera muncul di depan mata Lindong. Begitu lubang hitam itu muncul, simbol jiwa takdir di istana Niwan Lindong langsung mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, Lindong mulai merasakan sensasi kuno dan luas yang diam-diam merembes keluar dari dalam lubang hitam itu. Sensasi ini, itu memang simbol leluhur yang melahap. Little Marten juga merasakan sensasi itu sebelum langsung heboh. Kemudian, raungan dalam yang bersemangat terdengar di dalam hati Lindong. Bas-bas. Di alun-alun raksasa, getaran kecil langsung muncul. Namun, di bawah tatapan dari pasang mata yang tak terhitung jumlahnya, cahaya hitam tiba-tiba keluar dari dalam lubang hitam itu. Segera, cahaya itu mulai perlahan naik sebelum akhirnya melayang tepat di bawah formasi darah raksasa itu. Saat bola hitam bercahaya muncul, Lindong tiba-tiba mencengkeram tinjunya, di depan matanya langsung berubah menjadi merah darah saat dia menatap tepat di atas bola hitam bercahaya itu. Bola bercahaya hitam itu berukuran sekitar 10 meter, sementara cahaya hitam tersebar di sekelilingnya. Namun, melalui cahaya yang bersinar itu, Lindong masih bisa dengan singkat melihat bahwa di bagian terdalam dari bola bercahaya itu, ada simbol kuno seukuran tengkorak yang melayang diam-diam di dalam. Simbol itu memiliki aroma kuno yang tak terlukiskan. Bahkan aroma sekte kuno di tablet kuno tidak dapat dibandingkan dengan itu. Simbol kuno hitam itu tersembunyi di dalam wilayah terdalam dari bola bercahaya itu, sama seperti ia tertidur. Namun, ketika simbol kuno itu mulai bergetar, itu benar-benar berubah menjadi berbagai struktur lubang hitam, sementara getaran mengerikan yang dapat menghabiskan segalanya, terus merembes keluar dan bahkan menyebabkan perubahan di langit. Melahap simbol leluhur. Sejak Lindong menggunakan terlalu banyak kekuatan, jari-jarinya bahkan mulai menggigit telapak tangannya. Matanya menatap tajam pada bola hitam bercahaya itu. Untuk mendapatkan item ini,
dia telah bekerja tanpa henti dan melakukan perjalanan dengan susah payah dari kota Yan ke provinsi Great Desolate dan bahkan menerobos masuk ke ruang tablet kuno. Akhirnya, dia bertemu dengan objek legendaris ini. Haha, Lindong, jika kita tidak salah, itu memang simbol leluhur yang melahap. Setelah Anda mendapatkannya, di masa depan, Anda akan menjadi seorang praktisi kelas dunia yang legendaris. Little Marten jelas sangat bersemangat sementara tawa gilanya terus terdengar di dalam hati Lindong. Saat ia menarik napas dalam-dalam, Lindong mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Bagaimanapun, ini adalah markas sekte boneka mengerikan dan ada 3 praktisi panggung manifestasi asli di dekatnya. Jika dia mengungkapkan dirinya, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Karena itu, dia tidak boleh membiarkan dirinya lalai sekarang. Dadanya yang naik perlahan mulai tenang. Kemudian, Lindong berbalik untuk melihat arena. Saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa ada benang hitam yang tak terhitung jumlahnya membentang di cahaya hitam itu. Sama seperti pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya menyegel simbol kuno yang ada jauh di dalam. Sepertinya ini adalah segel yang ditinggalkan oleh tetua mata hitam itu. Sama seperti Lindong menatap bola bercahaya hitam itu, dia tiba-tiba melihat cahaya merah menyebar dari dalam formasi darah besar itu. Segera, hatinya menjadi dingin sementara dia segera mengepalkan telapak tangannya perlahan. Dia tahu bahwa Teng Sa akan membuka segel di dalam. Formasi cahaya berwarna darah yang sangat besar menyelimuti bagian langit ini. Semua kekuatan Yuan dari tanah ini dengan panik bergelombang pada saat ini, menyebabkan ekspresi siapapun yang melihatnya berubah. Bas-bas. Formasi darah menggeliat seperti mulut besar yang menyeramkan. Di bawah mulut besar itu ada bola cahaya berwarna hitam. Namun, dalam menghadapi formasi darah yang begitu kuat, bola cahaya hitam itu tidak terganggu sama sekali. Diam-diam melayang di udara seolah-olah tidak merasakan bahaya yang mendekat. Di bawah tatapan terbuka dan rahasia yang tak terhitung jumlahnya, Teng Sa menatap bola cahaya hitam. Beberapa saat kemudian, tubuhnya perlahan melayang ke atas. Tangannya secepat kilat saat mereka membentuk beberapa segel secara berurutan. Segera setelah itu, pilar cahaya Yuan Power yang sangat besar terbang keluar dari tangannya sebelum akhirnya memasuki formasi darah yang sangat besar di langit. Bum-bum. Mengikuti tindakan Teng Sa, formasi darah yang awalnya sudah agak mengamuk segera mulai bergejolak dengan keras. Lapisan demi lapisan cahaya darah dipancarkan, seperti awan darah saat mereka menyelimuti formasi besar. Samar-samar, bahkan guntur bisa terdengar. Formasi iblis hitam misterius 9 yin, hancurkan. Cahaya darah memenuhi langit. Di bawah cahaya darah, sosok Teng Sa seperti dewa iblis, mengenakan ekspresi serius saat segel berubah. Jarinya tiba-tiba menarik dan segera, kekuatan Yuan dari tanah itu menjerit saat cahaya darah yang berputar tanpa henti langsung melesat keluar. Secepat kilat saat mereka membentuk pilar cahaya berwarna darah yang berukuran beberapa puluh meter. Dengan suara ledakan, itu merobek langit dan dengan kejam menghantam bola cahaya hitam di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Menatap pilar cahaya darah yang membawa serta energi yang sangat gila saat dibombardir ke bawah, murid Lindong tiba-tiba mengencang sementara tinjunya langsung mengepal. Ledakan. Di bawah tatapan tak berkedip Lindong, pilar cahaya darah praktis turun dalam sekejap, sangat menabrak bola cahaya hitam. Pada saat tumbukan, bola cahaya hitam yang tenang dan tidak bergerak akhirnya bergerak. Lingkaran cahaya hitam lemah perlahan menyebar dari dalam, memungkinkan pilar cahaya darah jatuh ke atasnya. Suara keras disertai dengan gelombang kejut energi yang sangat kuat menyebar dalam bentuk cincin. Tetapi hal yang mengejutkan adalah bahwa lingkaran cahaya hitam yang tampaknya lemah tidak bergerak sama sekali di bawah pemboman sengit pilar cahaya darah. Hanya permukaannya yang sedikit bergelombang. Pemandangan ini segera menyebabkan banyak tatapan berubah kaget. Ekspresi berbagai faksi dan praktisi yang tersembunyi di sekitar Gunung Black Yin yang misterius tiba-tiba berubah. Apa sebenarnya bola cahaya hitam misterius ini? Memikirkan bahwa bahkan serangan yang begitu kuat tidak akan mampu mengguncangnya sama sekali. Harta apa yang diperoleh sekte boneka mengerikan ini? Untuk benar-benar menjadi begitu kuat. Petik 2.
Apa sebenarnya yang ada di dalam bola cahaya hitam itu? Dari kelihatannya, itu bukan barang biasa. Jika sekte boneka mengerikan diizinkan untuk mendapatkannya, kekuatan mereka pasti akan melambung tinggi. Petik 2. Bisikan tidak jelas yang tak terhitung jumlahnya terdengar di malam hari. Banyak tatapan praktisi berkedip, ternyata, benda misterius di dalam bola cahaya hitam itu telah menarik keserakahan mereka. Pemimpin kultus tidak percaya bahwa kekuatan gabungan dari seluruh sekte boneka mengerikan saya tidak dapat memecahkan segel Anda. Di bawah tatapan penuh dengan niat buruk di sekitar, ekspresi Teng Sa agak gelap saat dia menatap bola cahaya hitam. Segera setelah itu, sosoknya tiba-tiba diluruskan saat tangannya terulur ke depan, langsung berubah menjadi dua tangan Yuan Power raksasa, menyodorkan langsung ke formasi besar. Formasi iblis hitam misterius 9 yin, kekuatan 9 yin, teknik pemusnahan 1000. Raungan es yang membawa Yuan Power yang pantang menyerah jatuh seperti guntur saat bergemuruh di langit sementara formasi cahaya berwarna darah bergetar hebat. Aliran ki dingin berwarna hitam yang tak berujung menyebar keluar dari gunung sebelum sepenuhnya diserap ke dalam formasi darah. Gemuruh. Formasi besar bergetar dan tiba-tiba, langit dipenuhi dengan cahaya darah dan ki dingin hitam berkumpul, langsung berubah menjadi naga hitam besar 100 meter. Naga besar itu diringkas oleh kekuatan Yuan dari banyak praktisi pemujaan wayang mengerikan dan ki dingin bawah tanah gunung Black Yin yang misterius. Dengan kekuatannya, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi awal akan merasa sulit untuk menandinginya. Mengaum. Naga hitam itu terbentuk dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi ke arah langit. Segera setelah itu, tubuh raksasanya berayun, berubah menjadi sambaran petir hitam saat menghantam bola cahaya hitam di bawah. Saat tubuh besar itu bergerak, itu menyebabkan ledakan kekuatan Yuan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan ini tentu saja mengerikan. Bum bum bum. Dalam sekejap, naga hitam turun ke bola cahaya hitam. Kali ini, film cahaya berwarna hitam tidak mencapai efek yang sama seperti sebelumnya. Dihadapkan dengan kekuatan tak terbatas yang terkandung di dalam tubuh naga hitam itu, riak-riak dahsyat meletus pada film cahaya hitam itu. Pada akhirnya, itu langsung meledak dengan keras. Haha, tidak peduli seberapa kuat segelnya, akan sulit untuk melawan kekuatan kultus boneka mengerikanku. Ketika dia melihat film ringan meledak, para tetua di kiri dan kanan senang saat mereka tertawa. Segel itu akan segera rusak. Setelah melihat adegan ini, hati Lin Dong mengepal. Cih, bagaimana bisa semudah itu, kamu meremehkan tetua mata hitam itu? Little Marten hanya mencibir mendengarnya. Itu cukup meremehkan kekuatan gabungan dari sekte boneka mengerikan. Oh, ketika Lin Dong mendengar ini, hatinya bergerak sedikit. Dia secara alami mengerti dengan jelas betapa menakutkannya tetua mata hitam itu. Segera, matanya terkonsentrasi, hanya untuk melihat banyak pola pada bola cahaya hitam mulai bergoyang. Mereka dengan cepat menembak dan berkumpul di atas bola cahaya. Dalam beberapa kedipan singkat, mereka benar-benar terbentuk menjadi hantu yang sebesar kepala manusia. Itu penatua itu. Ketika dia melihat bayangan seukuran kepala, pupil Lin Dong tiba-tiba menyusut. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa hantu yang duduk di atas bola cahaya itu adalah tetua bermata hitam yang dia lihat di dalam altar. Itu hanya khayalan yang tidak lengkap yang ditinggalkan olehnya dan tidak memiliki kecerdasan apapun. Namun, itu sudah cukup untuk membuat sekte boneka mengerikan sakit kepala. Little Marten berkata dengan sadis. Tepat ketika bayangan tua mata hitam muncul, itu mengulurkan jari dan dengan ringan menunjuk ke naga hitam yang turun dengan cepat. Bang bang. Saat jari tetua mata hitam itu menunjuk, kekuatan yang sangat misterius keluar dari ujung jarinya. Segera, naga hitam yang mengaum mulai bergetar saat tubuhnya benar-benar berubah menjadi abu-abu mematikan dalam sekejap. Bahkan kekuatan Yuan yang kuat yang terkandung di dalamnya tampaknya memiliki kehidupan yang diambil darinya saat menghilang menjadi ketiadaan. Ini, Lin Dong agak heran saat ia menatap naga hitam memudar. Pada saat itu, dia memiliki perasaan seolah-olah kekuatan Yuan dari tanah itu telah mati di bawah jari tetua mata hitam itu. Bahkan kekuatan Yuan tanah bisa dibunuh, kekuatan mengerikan macam apa ini?
Kekuatan maut, tech. Tetua mata belakang itu sebenarnya sangat kuat sehingga dia sudah bisa mengendalikan kekuatan maut. Mengontrol hidup dan mati dengan flip tangannya. Pada saat ini, suara kaget terdengar dari mulut Little Marten. Kekuatan kematian. Lin Dong tercengang. Dia belum pernah mendengar kekuatan seperti ini sebelumnya. Jangan terlalu memikirkannya. Kekuatan semacam ini bukanlah arus yang dapat Anda harapkan. Bahkan praktisi panggung nirvana tidak dapat menyentuh kekuatan misterius ini. Mungkin, Anda dapat mencapai surga ini di masa depan. Little Marten tersenyum dan menjelaskan. Lin Dong tertawa pahit. Memang, saat ini dia harus mencari bahkan praktisi tahap manifestasi. Di matanya, panggung nirvana sudah menjadi eksistensi legendaris, apalagi panggung misterius semacam ini yang mampu mengendalikan hidup dan mati. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Memang ada yang membuat kerusakan. Tidak peduli seberapa kuat Anda ketika Anda masih hidup, dalam menghadapi waktu, Anda hanyalah seekor semut. Tersebar untuk pemimpin sekte. Di langit, tatapan gelap Teng Sa terkonsentrasi pada bayangan tua mata hitam. Dia mengerti betapa menakutkannya yang terakhir, jika tubuh asli yang terakhir turun, dia akan mampu menghapus seluruh sekte boneka mengerikan dengan jentikan tangannya. Sayangnya, ini hanyalah khayalan yang tidak lengkap yang telah melalui bertahun-tahun. Saat teriakan Teng Sa mendarat, lengan bajunya melambai dan tas Qian Kun terbang keluar. 1 juta pil yuan murni terbang keluar dari tas sebelum dengan cepat larut menjadi kekuatan yuan yang melonjak, berubah menjadi kabut kekuatan yuan tebal yang melayang di atas dan menyatu dengan formasi darah. Jumlah yang sangat besar. Menatap pemandangan ini, Lin Dong terkejut. Kultus boneka mengerikan memang salah satu dari 3 faksi teratas di Provinsi Great Desolate. Sebenarnya langsung menggunakan 1 juta pil pure yuan. Kemungkinan hanya beberapa faksi yang dapat dengan mudah mengambil jumlah seperti itu. Bum. Setelah melahap pil yuan murni dalam jumlah seperti itu, awan darah formasi besar melonjak, mata berwarna darah raksasa benar-benar muncul di tengah formasi. Di bawah sinar mata berwarna darah, kekuatan yuan tanah meledak di udara tanpa alasan, berubah menjadi riak bergelombang saat menyebar keluar. Di sekitar gunung Black Yin yang misterius, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada mata berwarna darah yang sangat besar di langit. Tanpa kecuali, wajah semua orang berubah warna. Gelombang energi dari mata begitu kuat sehingga menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Gelombang energi yang begitu kuat. Pupil Lin Dong juga menyusut karena keheranan merasakan gelombang yang keluar dari mata berwarna darah itu. Segera setelah itu, dia dengan hati-hati menekan auranya. Dia tahu bahwa jika mata berwarna darah bersinar di tubuhnya, hari ini pasti akan menjadi bencana. Formasi iblis hitam misterius 9 yin, mata darah 9 yin. Ketika mata berwarna darah terbentuk, kepercayaan diri yang kuat muncul di hati Teng Sa. Serangan ini cukup untuk memusnahkan praktisi tahap manifestasi awal. Meskipun pantasem itu tidak diragukan lagi sangat kuat ketika masih hidup, itu sekarang hanyalah bayangan dirinya sendiri yang menyedihkan dan tidak lengkap. Orang tua yang nakal, perhatikan bagaimana pemimpin sekte menghancurkan segelmu. Keyakinan meluap di hatinya saat Teng Sa maju selangkah. Jari-jarinya menari saat raungan marahnya terdengar. Mata berwarna darah raksasa di tengah formasi segera terbuka saat sinar cahaya darah merobek langit, bercampur dengan aura yang sangat mengamuk saat meledak.